Assalamualaikum Ustadz, saya seorang mahasiswa. Saya mau bertanya, saya sekarang sedang dilanda bingung karena sudah tingkat akhir kuliah dan sudah ditanyakan terus untuk pekerjaan sama orang tua. Dan jurusan saya sepertinya tidak seperti yang dijelaskan Ustadz, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan saya tidak mau bekerja yang terlalu berat karena ingin fokus untuk mengurus anak, insya Allah. Tetapi saya berat untuk menjelaskan ini kepada orang tua karena mereka merasa orang tua sudah susah payah untuk bekerja, untuk saya kuliah, dan bagaimana caranya saya untuk memberitahu kepada orang tua tetapi tidak menyakiti perasaannya dan tetap membahagiakannya walaupun tidak dalam bentuk materi. Monggo Ustaz. Salah satu cara efektif berbicara kepada orang tua adalah dengan bukti. Dulu ketika saya mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua, banyak ditolak. Kenapa? Barangkali kita sebagai anak lebih banyak protesnya daripada membahagiakannya, gitu. Pulang dari pesantren ceritanya langsung bid'ah, syirik, gak bener, gak nyunah. Mungkin sebagian orang tua komentar, kamu di pondok kan malah jadi nyalain orang tua, gitu ya. Nah, ini gak efektif. Yang efektif adalah ketika kita bisa berkontribusi, banyak memberi. Apa yang mereka butuhkan kita sediakan. Nanti kalau sudah kayak begitu, kita bicara apa saja akan didengarkan. Kenapa? Bagi mereka kita adalah manfaat. Bagi mereka kita adalah solusi. Ya, ini penting buat para mahasiswa atau siapapun anak-anak yang ada semacam miss ataupun hambatan komunikasi kepada orang tua. Apapun yang mereka katakan, tundukkan kepala, mantuk, diam-diam, bekerjalah dalam senyap untuk bagaimana membahagiakan mereka. Nanti pada akhirnya mereka akan mengerti seperti apa kesungguhan kita untuk berbakti. Ini ya. Kemudian apa? Saya tentu harus menggali lebih dalam ya tentang curhatan semacam ini karena pengen tahu ilmu yang dipelajari apa, hobinya bagaimana. Ibarat seorang pasien itu konsultasi, diagnosanya kudu matang. Hanya sesuatu yang bisa diukur, yang bisa diperbaiki. Kalau nggak ada ukurannya, nggak bisa diperbaiki. Makanya pasien datang ke dokter itu apa Pak? Ukuran tensi darahnya naik atau tinggi, ya apa? Tinggi atau rendah. Nah, kalau ketinggian perlu direndahkan, kalau rendah perlu dinaikkan. Apalagi ya suhu tubuhnya stabil atau tidak. Kemudian berat badannya. Data-data ini yang membuat nanti racikan obat akan tepat semacam itu. Maka dalam konteks ini ya mudah-mudahan lain waktu yang bersangkutan bisa menjelaskan kepada pihak yang lebih berwenang atau mungkin kapan kita ada waktu. Intinya poin-poin utamanya tadi, berbakti kepada orang tua sebuah keniscayaan ya. Perbedaan kita dengan orang tua, jangan merasa kita kemudian benar dengan pilihan kita ya. Dan kaitannya dengan problem tadi ya, intinya Anda banyak muhasabah, minta tolong kepada Allah agar dibukakan itu pintu-pintu untuk dimudahkan mendapatkan kebaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah ya Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi dari perpecahan umat Islam di Indonesia dan dunia saat ini? Dan persiapan amalan terbaik apa yang bisa dilakukan generasi muda di dunia akhir zaman seperti ini? Syukron, semoga bisa terjawab. Ikhwan Fidin, ada satu ungkapan kadrul jamaah khairun min sofwatil fardi, min sofwil fardi. Keruhnya hidup bersama itu masih lebih baik daripada bersih tapi sendirian. Dan biasanya sholat jamaah itu Pak, makin rapat softnya, makin banyak gesekannya, ya enggak? Mata kaki gesekan, lutut gesekan, pinggul gesekan, pundak gesekan, sikut gesekan. Itu bukti bahwa softnya rapat. Ya, ini nggak mau gesekan dia sholat sendirian, itu nggak ada gesekan. Ya, artinya apa? Kita harus banyak belajar. Resiko hidup berjamaah, resiko hidup bersama-sama akan banyak perbedaan kepentingan. Maka ada dua modal. Satu, pahami posisi. Yang kedua, maklumi kondisi.
Kalau kita punya mental modal semacam ini, akan lebih gampang toleransi kepada orang lain. Bahkan ada kalimat yang agak ekstrim, ya, bersatu dalam bid'ah masih lebih baik daripada sendirian walaupun sunnah. Jadi begini, ya, saya kumpul nih sama orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kebid'ahan dalam rangka menjaga persatuan, ya, maka apa yang terjadi? Saya nggak tergoda dengan bid'ahnya, tidak tergoda dengan kemaksiatannya, tapi dia sudah kenal kebaikan saya. Saya tidak bermusuhan dengan dia, ya. Maka di sini konflik tidak terjadi. Tapi kemudian saya menghindar. Saya nggak berbuat bid'ah, saya nggak berbuat maksiat, tapi maksiat dia tetap jalan. Mana yang lebih baik kira-kira? Suatu saat orang itu ketika mau tobat, kalau dia sudah kenal dengan kebaikan kita, lebih gampang untuk mencari solusi. Itu yang dikatakan Buya Hamka pada saat beliau konflik dengan Soekarno. Beliau mengingatkan kepentingan politik itu sesaat. Orang yang berbeda pendapat dengan pilihan kita, sebaiknya tetap harus kita bersikap santun. Kenapa? Suatu saat kalau orang-orang itu ingin kembali ke jalan yang benar, dia punya kenangan indah dengan kita bahwa kita tidak pernah menyakiti mereka. Tapi kalau dari awal kita selalu gesekan konflik dengan dia, besok dia mau tobat dan sadar, maka gengsi untuk ketemu kita. Ini penting buat orang tua. Anak Anda menyakitkan, anak Anda menjengkelkan, tapi ketika orang tua tetap menyisakan kenangan yang terbaik, suatu saat pada saat anak itu sadar kekeliruannya, dia gampang untuk kembali kepada orang tuanya. Kenapa? Kenangannya tetap indah. Tapi kita isinya marah, jengkel, emosi, meluapkan semua perasaan benci kita kepada dia. Walaupun anak itu salah, suatu saat anak itu sadar pengen tobat, tetapi kenangan dia dibenci itu yang membuat dia gengsi kembali kepada orang tuanya. Ya, maka ini kalau buat orang tua, sampaikan kepada anak-anak kita, nak, senakal apapun kamu, sebandel apapun kamu, kamu akan mendapati abimu adalah orang yang paling cinta dan punya kasih sayang tertinggi kepada kamu. Gak ada orang lain yang bisa mencintai kamu seperti abimu. Ini kalau kita tanamkan kepada mereka, suatu saat dia sadar dengan kesalahannya, dia akan gampang kembali. Persatuan akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Maka mudahlah berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Selama dia ahli kiblat, sholatnya menghadap ke Ka'bah, jumlahnya 5 kali, puasanya di bulan Ramadan, dia adalah saudara kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kemudian berbicara amal, lagi-lagi amal ini nanti ada amal jama'i, ada amal fardi. Ya, masing-masing orang nanti lihat kondisi dan posisi. Ya, di mana kita berada, disitulah kita totalitas mempersembahkan amalan terbaik yang kita miliki. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pertanyaan global, saya hanya bisa menjawab secara global, tapi ala kulli hal, ya, ketika kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, maka di situ kita bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Allah adalah zat yang maha adil. Manusia kalau mengadakan perlombaan sangat diskriminatif. Lomba binaragawan, yang kurus kering nggak bisa ikut. Lomba cerdas cermat, yang bodoh nggak bisa ikut. Lomba nyanyi yang suaranya jelek pasti kalah, itu kan. Lomba ganteng-gantengan yang jelek nggak keterima, gitu ya. Pokoknya manusia itu kalau bikin lomba diskriminatif. Tapi beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengadakan lomba, wasabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, miskin, kaya, jelek, ganteng, tua, muda, bayi, orang dewasa, laki, perempuan, pengusaha, karyawan, semua punya peluang yang sama. Yang penting mereka beramal soleh dengan kelebihan yang mereka miliki. Bahkan seorang pelacur pun bisa masuk surga hanya dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.